Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dialah Allah yang telah mencipta, menjaga, memelihara seluruh alam semesta ini. Hanya kepada Allah sajalah kita semua beribadah, tunduk, patuh, dan hanya kepada Allah sajalah kita semua meminta pertolongan. Salawat dan begitu pula salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian Al-Ahadits As-Sultaniyah, hadis-hadis tentang kekuasaan, pada episode yang ke-15 ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Thauban radhiyallahu anhu. An Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawali al-arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha wa utitu al-kanzaini al-ahmar wal abyad, rawahu Muslim. Yang artinya dari Thauban, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menghimpun bumi untuk saya, maka saya melihat bagian timurnya dan bagian baratnya. Dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai bagian bumi yang telah dihimpun dan diperlihatkan kepada saya. Dan sesungguhnya saya dikaruniai dua perbendaharaan, yang merah dan yang putih. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sesungguhnya adalah penggalan atau kutipan dari hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya hanya membacakan bagian awal dari hadis tersebut. Dari hadis yang saya bacakan tadi, beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, Rasulullah SAW adalah Nabi yang diberikan banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang sepeninggal beliau. Di antara yang diperlihatkan kepada Nabi SAW, sebagaimana yang disebut dalam hadis tadi, bahwa bumi ini telah dihimpun, diperlihatkan kepada Nabi timurnya, baratnya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, Rasulullah SAW memberikan janji. Dan apa yang dijanjikan oleh Nabi itu pasti akan terwujud. Rasulullah menyampaikan bisyarah, menyampaikan kabar gembira. Dan kabar gembira dari Nabi SAW itu pasti akan terrealisasi. Nabi menyampaikan bahwa kekuasaan umatnya, yaitu umat Islam ini, akan mencapai seluruh bagian bumi yang telah dihimpun dan diperlihatkan kepada beliau. Tentu kita tidak mengetahui secara pasti kapan saatnya bisyarah itu akan terwujud, tapi menjadi kewajiban kita untuk mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga,
Di dalam hadis tadi Rasulullah menyampaikan bahwa beliau dan umatnya pada saat itu akan diberikan dua perbendaharaan, yang merah dan yang putih. Apa yang dimaksud dengan yang merah dan yang putih? Ini penting untuk saya tegaskan karena adanya yang memahami hadis ini dengan cara yang keliru. Ada yang menghubungkan kata merah dan putih di dalam hadis ini dengan bendera negara kita, Indonesia, yang berwarna merah dan putih, sehingga dianggap hadis ini membicarakan tentang Indonesia, bahwa sebab-sebab kejayaan umat akan berawal dari negara ini. Padahal para pensyarah hadis telah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan yang merah dan yang putih dalam hadis ini adalah emas dan perak. Itu menunjukkan bahwa umat Islam nanti ketika terjadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kekuasaannya meliputi seluruh bagian bumi dari timur ke barat, bagian bumi yang telah diperlihatkan kepada beliau, maka pada saat itu kekayaan dunia ini akan dimiliki oleh umat Islam yang disimbolkan dengan emas dan perak. Maka wahai ikhwah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat saya yang pertama, mari kita mengimani dengan sepenuh hati apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Kemudian yang kedua, mari kita berusaha sungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan yang ketiga, mari kita melipat gandakan semangat kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesempatan menjadi bagian dari mereka yang bisa merasakan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW itu. Jikapun misalnya kita telah tidak ada lagi di dunia ini pada saat apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW itu terwujud, maka insya Allah pahala kita telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada episode yang terakhir dari rangkaian kajian hadis kita mengenai al-ahadits as-sultaniyah, hadis-hadis tentang kekuasaan ini, mudah-mudahan kita semua lebih menyadari bahwa Islam adalah agama yang kamil dan syamil, agama yang sempurna dan menyeluruh. Tidak hanya mengatur masalah ibadah, tidak hanya mengatur masalah individu di dalam rumah, kehidupan bertetangga, bermasyarakat, tapi agama ini juga mengatur masalah kekuasaan dan mengatur tentang negara. Itu harapan kita bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita selama 15 episode di bulan Ramadan tahun ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ladang amal bagi kita semua, menambah ilmu pengetahuan kita semua, terutama saya secara pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada Ramadan yang akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.